Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi seperti biasa. Sebelum kita lanjutkan belajar, silahkan kalian jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya materinya dan channelnya. Oke, langsung saja kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita lihat apa sih akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah, kalau menurut salah satu tokoh yaitu Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sama dengan Kotler, katanya Adrian Paine mendefinisikan bahwa perusahaan jasa itu sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat atau disebut juga dengan intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sementara menurut Grönroos menyebutkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas atau intangible antara yaitu antara pelanggan dan atau karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Itu menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Kotler, Adrian Paine, dan menurut Grönroos ya. Itu perusahaan jasa. Kita lihat selanjutnya. Contoh dari perusahaan jasa. Ada beberapa contoh perusahaan jasa, kita lihat. Yang pertama, ada jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Kemudian yang kedua ada jasa travel. Jasa travel seperti penjualan tiket, perjalanan, dan akuntan umum. Kemudian yang ketiga ada layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Ada juga jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Kemudian ada juga penginapan seperti hotel, asrama, mes, dan sebagainya. Ada juga perusahaan jasa yaitu penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, telepon, itu termasuk perusahaan jasa. Dan jasa perawatan tubuh seperti salon, spa, dan sebagainya. Itu beberapa contoh dari perusahaan jasa. Tinggal kalian mau yang mana nanti kalau kalian ingin membuka perusahaan jasa. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik perusahaan jasa. Kita lihat ada beberapa karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama ada kegiatan utamanya yaitu menjual jasa. Jadi karakteristik yang pertama, namanya juga perusahaan jasa, pasti menjual jasa. Kemudian yang kedua, adanya atau tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jadi jasa itu atau perusahaan jasa itu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga adalah hasil tidak dapat disamakan. Jadi tidak bisa disamakan hasilnya karena itu tergantung kepada keahlian si pemberi jasa. Kemudian yang keempat adalah tidak ada harga pokok produksi. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ada harga pokok produksi. Kalau di perusahaan jasa tidak ada harga pokok produksi. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu tidak ada standar harga umum. Itulah beberapa karakteristik dari perusahaan jasa. Oke, kita lanjutkan. Setelah karakteristik, kita lihat ada beberapa atau siklus akuntansi perusahaan jasa itu sendiri terdiri dari
beberapa tahapan. Kita lihat yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi atau penggolongan. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah salah satunya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Itu transaksi yang bisa dicatat. Kemudian memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Itu transaksi yang bisa dicatat. Karena tidak seluruh transaksi itu bisa dicatat dalam laporan. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, selanjutnya adalah menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan, yaitu untuk memudahkan dalam menggunakan persamaan matematik. Ya, yang pertama ini untuk analisis transaksi sudah kita bahas di persamaan dasar akuntansi bahwa harta itu atau aktiva itu sama dengan kewajiban plus modal atau ekuitas. Itu siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Jadi tidak seluruh transaksi bisa kita catat dalam identifikasi ini. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian diidentifikasi, lalu dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal adalah suatu catatan secara kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Itu jurnal. Jurnal itu sendiri harus dicatat secara kronologis tadi, jadi berurutan. Tanggalnya tidak boleh, misalkan berdasarkan tanggalnya tidak boleh meloncat. Misalkan setelah tanggal 1, tanggal 5, tanggal 2, kembali ke tanggal 6, kemudian kembali lagi ke tanggal 4, itu tidak boleh. Jadi dalam membuat jurnal, pencatatannya harus secara berurutan atau kronologis, ya. Kemudian, catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail dalam jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Ini di proses pencatatan transaksi dalam jurnal. Oke. Selanjutnya kita yang ketiga ada posting ke buku besar. Posting itu nama lainnya memindahkan, yaitu kita lihat buku besar itu sendiri adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Itu buku besar. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksinya, berdasarkan tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Jadi pada saat buku besar ini harus digolongkan atau kita kelompok-kelompokkan. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas misalkan. Kemudian kalau beban masuk pada satu buku besar beban gaji misalkan. Atau beban listrik akan masuk dalam satu buku besar beban listrik. Atau misalkan piutang akan masuk ke dalam satu buku besar piutang. Atau misalkan lagi modal akan masuk ke dalam buku besar modal, yaitu posting ke buku besar. Oke, selanjutnya setelah buku besar kita menyusun neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Saldo itu sendiri artinya sisa. Berarti neraca yang dibentuk dari menyusun sisa-sisa atau nilai akhir pada buku besar, ya. Jadi neraca saldo itu sendiri adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Sangat mudah mengerjakannya, tinggal memindahkan saldo akhir yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan.
Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan jumlah kredit. Jadi sisi debit dengan sisi kredit di neraca saldo itu jumlahnya harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau jumlahnya berbeda, berarti neraca saldo kita tidak betul atau salah. Itulah. Selanjutnya setelah kita membuat neraca saldo, kemudian kita menyusun jurnal penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Kita lihat apa itu jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi misalkan terdapat transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik atau secara terus-menerus. Biasanya saat laporan akan disusun baru kita buat jurnal penyesuaian. Kemudian juga harus membuat neraca saldo kedua, yaitu dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru, disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo dari akun-akun pada buku besar kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang, jadi harus sama. Antara jumlah sisi aktiva harus sama jumlahnya dengan jumlah pada sisi pasiva. Contohnya, penyusutan peralatan, atau misalkan uang sewa yang belum dilunasi, atau misalkan perlengkapan yang tersisa, atau perlengkapan yang dipakai, atau misalkan lagi pendapatan yang belum diterima, dan lain-lain. Itu beberapa akun yang perlu membutuhkan penyesuaian. Oke, selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur sering juga disebut dengan kertas kerja atau jurnal 12 kolom. Kita lihat. Membuat neraca lajur ini mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi neraca saldo ini patokannya adalah neraca saldo dan jurnal penyesuaian, baru kita buat neraca lajur. Jadi penggabungan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya, yaitu antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sudah dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Karena lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Jadi di neraca lajur nanti kita bisa dengan mudah membuat laporan keuangan dalam bentuk laba rugi dan neraca serta perubahan modal. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Misalkan kalau debit dengan debit kita tambahkan. Di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian debit tinggal kita jumlahkan. Atau misalkan di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian kredit tinggal kita kurangkan. Begitu juga sebaliknya. Tinggal nilainya yang besar yang mana. Kalau nilai yang besar yang di debit, misalkan debit di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian kredit, dan nilainya lebih besar di debit, maka nilai akhirnya nanti kita simpan di kolom debit pada jurnal neraca lajur. Ya, itulah neraca lajur. Baiklah, setelah neraca lajur, kita lanjut pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan pada proses kegiatan akuntansi.
yaitu laporan akhir. Kita lihat. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, serta laporan arus kas. Itu laporan keuangan. Oke, sampai sini bagaimana? Mudah dipahami bukan? Sebelum kita lanjut. Oke, mudah, kita lanjut saja ke penyusunan jurnal penutup. Jadi, siklusnya setelah kita membuat laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Nah, setelah membuat laporan keuangan, kita juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja, yaitu rekening yang ditutup hanya rekening-rekening nominal, yaitu seperti pendapatan dan beban. Rekening nominal atau rekening laba rugi tadi. Karena contohnya atau caranya dengan cara mengenolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Itu. Jadi rekening-rekening yang ditutup itu hanya rekening nominal saja. Contohnya misalkan pendapatan, beban gaji, beban sewa, beban telepon, dan sebagainya. Jadi hanya yang ada di dalam laporan laba rugi. Itu jurnal penutup. Baiklah, selanjutnya setelah jurnal penutup, kita lanjut ada jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik itu sendiri adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Jadi kita balikan, yang tadinya debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Contohnya sewa dibayar di muka. Atau misalkan pendapatan yang masih harus diterima. Itu salah satu contoh rekening yang perlu pembalik, yaitu jurnal pembalik. Oke, selanjutnya siklus selanjutnya yang terakhir yaitu neraca akhir atau neraca setelah penutupan. Kenapa dikatakan neraca awal dan akhir? Untuk periode itu termasuk neraca akhir, tapi untuk periode yang akan datang termasuk neraca awal. Kita lihat. Tahap ini disebut juga dengan akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada periode tersebut. Tetapi merupakan neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Itu beberapa siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada 10 tahap ya, mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita menyusun neraca saldo, lalu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Setelah itu kita buat neraca lajur. Dari neraca lajur kita buat atau kita susun laporan keuangan. Setelah kita susun laporan keuangan, baru kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup, kita buat jurnal pembalik. Dan yang terakhir adalah kita membuat neraca akhir atau awal setelah penutupan. Ya, inilah siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita lihat selanjutnya. Jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama ada pembelian.
Pembelian berarti di sini termasuk ke dalam pembelian untuk kebutuhan pada perusahaan jasa. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya, kita juga harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang kita lakukan. Contohnya, salon, misalkan kita membuka salon. Salon cantik melakukan pembelian berupa hair dryer, atau misalkan berupa gunting, atau alat catok rambut, atau misalkan vitamin rambut di toko yang menjual peralatan kecantikan. Maka setelah kita membeli peralatan-peralatan tadi, kita harus segera mencatatnya dalam pembukuan kita. Ya, misalkan kita membeli gunting, berarti kita catat di jurnal umumnya adalah pembelian peralatan atau peralatan. Kalau kita membeli secara tunai, berarti kreditnya kas, berarti peralatan pada kas. Itu transaksi yang pertama, pembelian. Kemudian jenis transaksi yang kedua adalah pendapatan. Jadi selain kita pembelian, kita juga kalau perusahaan jasa memperoleh pendapatan yang disebut dengan pendapatan jasa. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Adapun pendapatan dari perusahaan jasa yaitu pendapatan dari pelayanan yang telah kita berikan. Oleh karena itu, para pengusaha perusahaan jasa akan memberikan layanan yang terbaik. Karena kalau perusahaan jasa itu yang paling utama adalah pelayanan. Kemudian transaksi pendapatan wajib dicatat di dalam pembukuan perusahaan baik secara tunai maupun secara kredit. Kalau kita misalkan contoh transaksi, sudah menyelesaikan servis kendaraan dengan nilai 1 juta dibayar secara tunai. Berarti kalau sudah kita terima uangnya, berarti kita bisa buat di jurnalnya debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Atau misalkan ada transaksi kredit, misalkan sudah diselesaikan servis kendaraan senilai 100.000 tapi belum dibayar atau dibayarnya kemudian. Berarti kalau belum dibayar, orang yang memiliki hutang namanya piutang. Kita bisa mencatat di jurnalnya debitnya yaitu piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Ya, itu jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa yang kedua. Selanjutnya adalah pembayaran beban-beban. Banyak dalam beban-beban ini. Kita bisa membayar beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban keamanan, beban sewa, dan sebagainya. Jadi selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan tadi, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Tadi salah satu contohnya ada beban listrik, misalkan beban internet, beban administrasi, dan sebagainya. Itu semuanya harus segera dicatat di dalam pembukuan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana bisa dipahami? Selanjutnya adalah penerimaan piutang. Nah, piutang itu sendiri adalah konsumen atau pelanggan kita yang memiliki utang terhadap perusahaan kita. Makanya kita catat dia sebagai piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit sesuai dengan kebijakan kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan konsumen. Oleh karena itu, konsumen akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga
pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus segera mencatatnya. Contohnya, misalkan menerima pelunasan pembayaran atas jasa yang diberikan sebelumnya, maka kita catat, berarti karena kita sudah menerima uang, kita catat di jurnalnya debitnya kas karena kita nerima uang. Kemudian di kreditnya adalah piutang debitnya ya piutang usaha itu di jurnal untuk penerimaan piutang. Oke, selanjutnya jenis-jenis transaksi yang terakhir itu ada penanaman modal atau investasi ya. Penanaman modal atau investasi pada saat pertama kali didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik atau para investor yang kita sebut sebagai modal. Nah, semua investasi itu juga harus kita catat dengan baik. Apalagi jika dana atau modal yang kita peroleh itu dari pihak lain. Dengan demikian, pembagian hasil dan pengembalian uang tadi jelas itu. Jadi, penanaman modal semuanya kita catat. Misalkan contoh transaksinya. Tanggal 1 Januari misalkan Tuan Andi menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan sebesar 10 juta sebagai modal. Nah, itu berarti ada modal atau investasi pertama. Maka harus kita catat di jurnal, debitnya yaitu kas karena perusahaan menerima uang dari Tuan Andi. Kreditnya kita catat sebagai modal. Oleh itu, di jurnalnya adalah kas pada modal. Oke, bagaimana materi tentang siklus akuntansi perusahaan dan jasa? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu materi kita tentang siklus akuntansi perusahaan jasa sampai di sini. Untuk perhitungan jurnal dan sebagainya kita lihat di video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke? Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.